Halo, aku Aca Septriasa dan aku akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Tabloid Nova untuk section yang selanjutnya, yaitu adalah kehidupan sehari-hari. Tetap produktif di masa pandemi, apa saja kegiatan yang biasa Aca lakukan? Ada hal yang memacu kreativitas nggak? Yang memacu kreativitas, aku semasa pandemi ini, aku jadi belajar main musik lagi. Aku lagi belajar gitar klasik sama ukulele. Terus aku juga lagi suka nulis puisi. Aku juga suka bikin kue. Ya pokoknya explore masakan yang seru-seru. Terus aku pas masa pandemi ini ya syuting online series. Apalagi ya? Mungkin banyak kayak misalnya kolaborasi bikin YouTube dan lain sebagainya gitu. Itulah yang biasa aku lakukan. Bosan atau enggak sih di rumah aja? Memang biasanya di Sydney sebelum lockdown ngapain aja? Di rumah aja bosan atau enggak? Kayaknya awal-awal tuh lumayan bosen, penat gitu ya. Tapi seiringnya tetap bisa keluar rumah juga kan ke supermarket gitu. Jadinya ya palingan seminggu sekali aku keluar rumah gitu untuk ke supermarket. Lihat-lihat barang-barang apa aja yang perlu dibeli sama sekalian refreshing juga. Terus aku exercise juga, kayak misalnya seminggu sekali aku lari pagi ke city, ngelihat opera house, ngelihat botanical garden. Ya lumayan lah gitu, jadinya jadi bisa menghilangkan kebosanan gitu. Emang biasanya di sini sebelum lockdown ngapain? Kalau di Sydney sih kegiatan yang dilakuin ya standarnya seorang ibu rumah tangga, ya palingan ngurusin rumah, masak, belanja, bersih-bersih rumah, terus make sure bahwa Bridgia setiap hari itu menjalani rutinitas yang pasti gitu. Jadinya dia juga punya aturan dan jadwal yang tertata gitu ya sebagai anak toddler gitu. Terus apa ya gitu aja sih sebelum lockdown. Biasanya aku nganterin dia balet, nganterin Bridgia les-les kayak gitu, supaya dia makin pintar dan yang pasti juga aku sebagai ibunya punya waktu yang banyak buat dia. Bagi waktunya gimana tuh antara suami, anak, syuting sama me time? Me time-nya main simulator itu atau ada yang lain? Waktunya gimana tuh antara suami, anak? Waktunya ya bagi waktunya itu berjalan sebagaimana akhirnya, karena kita udah biasa gitu ya punya jadwal rutin, jadi akhirnya semuanya tuh terbagi begitu saja gitu. Kayak misalnya waktu buat suami ya pastinya after work gitu kan, aku harus nyiapin dinner, harus masak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak waktu buat Bridgia hampir setiap hari full time ya aku sama dia, bahkan aku tidurnya sama dia. Jadi kegiatan apapun yang aku lakuin, kalau bisa aku harus update kerjaan itu pada saat misalnya waktu-waktu yang kayak misalnya aku lumayan free time bisa buka laptop tuh pada saat nyuapin dia gitu. Jadi makan siang itu pasti aku punya waktu buat update email dan lain sebagainya, untuk meeting-meeting. Terus abis dari dia makan itu aku harus kayak ngajak dia jalan supaya dia bisa tidur. Terus abis nanti dia udah tidur, aku biasanya kayak buka resep lagi. Misalnya aku nyoba bikin kue apa, atau enggak aku belajar ukulele, atau misalnya aku baca-baca skrip yang buat syuting online gitu-gitu. Terus kalau udah mendekati waktu buka atau misalnya waktu makan malam ya aku masak gitu. Jadi ya aku tuh kurang lebih untuk free time-nya itu aku waktu free time-nya itu setelah jam 2:30 sore dan sebelum jam 5. Kira-kira cuma 2,5 jam itu, atau abis Bridgia dinner yaitu jam 7:30 malam. Jadinya waktu free time aku yang bisa bagi-bagi sama Vicky itu cuma itu doang, sebagai ibu dan ibu rumah tangga. Next. Oke, me time-nya gimana sih? Aduh, me time-nya apa ya? Aku tuh suka banget lihat-lihat ya
Maksudnya kalau misalnya aku lagi keluar rumah, aku suka belanja juga. Jadi aku belanja baju buat anak, belanja skincare buat aku, belanja lihat-lihat aja yang fashion, apa tuh kayak butik-butik di sekitar rumah yang lucu-lucu. Terus belanja bed cover, peralatan rumah. Aku lagi suka belanja buat bikin kue juga kemarin, jadi lagi update banget tuh semua peralatan kue aku tuh punya. Jadi itu aja sih me time aku.